Oke guys, pada kali ini kita akan belajar apa itu inter-VLAN routing. Nah, artinya yaitu menghubungkan network yang berbeda menjadi berkomunikasi. Oke, kita masukkan saja routernya. Pilih yang paling kanan. Bebas ya pakai yang mana. Lalu hubungkan menuju switch. Oke, dan bisa lihat sini FA00 sudah terhubung pada switch pertama. Kita coba jabarkan dulu apa saja yang kita akan konfigurasi. Kali ini kita akan konfigurasi yang namanya IP address pada router. Kita di sini VLAN 1, IP-nya 192.168.1/24, VLAN 210-nya 192.168.10.1/24, lalu untuk yang 20 192.168.20.1/24. Nah, ini adalah IP yang akan kita konfigurasi. Lalu masuk pada router, masuk pada tab CLI, lalu di sini no saja. Oke, kita langsung masuk pada mode preference dan mode konfigurasi. Kita masuk pada interface FA00. Oke, bisa dilihat sendiri bahwa ini merah, artinya belum menyala. Caranya untuk menyalakannya no shutdown, lalu enter, dan bisa lihat sendiri sini udah hijau, artinya sudah up atau sudah berjalan ya. Oke, kita langsung saja konfigurasi IP-nya. Masukkan IP untuk VLAN 1, IP address 192.168.1.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, kita langsung VLAN 10 karena tidak ada interface yang terhubung, karena maksudnya kita harus buat sub interface. Kita coba masukkan, kita ini exit dulu, lalu masuk interface FA0.0/0.10, lalu di sini enter. Kita masukkan konfigurasi encapsulation.1kun10. Nah, komen ini artinya adalah FA00.10 ini akan dimasukkan pada VLAN 10. Oke, kita langsung saja enter dan masukkan saja IP-nya, IP address 192.168.10.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0, lalu enter. Oke, kita cek do show IP interface brief, dan bisa lihat di sini baru FA00.10 ini sudah masuk ya, dan statusnya juga up. Oke, kita akan konfigurasi pada VLAN 20. Interface FA00.20, kita di sini masukkan encapsulation.1q20, lalu masukkan IP-nya 192.168.20.1, subnet max-nya juga 255.255.0. Kita coba lihat do show interface VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri bahwa di sini sudah konfigurasi pada routernya. Nah, kali ini kita akan coba konfigurasi pada PC-PC-nya. Nah, di sini masuk pada PC-nya. Nah, kita akan masukkan default gateway-nya. Nah, ini diisi dengan yang sudah dikonfigurasi di router. Nah, masukkan default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke, di sini kita ganti saja karena satunya sudah dipakai, misalkan menjadi 20. Oke, kita
kita coba lagi yang lainnya. Nah, oke, sudah dimasukkan. Kita coba lagi. Nah, itu untuk VLAN 10. Nah, kita coba di VLAN 20, dan untuk IP gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, di sini kita ganti saja jadi menjadi 20. Oke. Lalu di sini kita rubah, masukkan gateway-nya. Oke, di sini juga kita coba, dan sudah ya. Dan kita akan coba di ruangan pertama saja. Kita coba kirimkan paket. Nah, memang pertama itu violet, lalu coba lagi violet juga. Oh iya, kita lupa menerangkan di switch ini. Kita coba interface EVA09 switch port mode terang. Oke, kita sudah diterangkan. Lalu kita coba kembali kirimkan paketnya dari sini ke sini. Pertama awal emang violet, kita coba lagi, dan successful ya. Nah, oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke guys, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server. Nah, pada DHCP nanti kita nggak usah menggunakan statik. Maksudnya tidak akan mengetikkan IP-nya satu persatu. Karena untuk DHCP server itu bisa langsung dapat IP-nya ya. Oke, kita langsung saja masuk pada router, tab CLI. Nah, di sini akan kita konfigurasi, masuk pada global konfigurasi. Lalu di sini masuk pada IP DHCP full VLAN 10. Oke, enter. Nah, setelah masuk, kita masukkan networknya, IP networknya yang akan dipakai pada DHCP full VLAN 10. Oke, ketika network 192.168.10.0, lalu subnet maxnya 255.255.255.0, lalu enter. Oke, setelah itu kita membutuhkan yang namanya gateway. Nah, masukkan IP gateway-nya, default router 192.168.10.1. Oke, setelah itu masuknya DNS service, misalkan pakai yang 8.8.8.8. Nah, ini adalah IP Google. Oke, enter. Setelah itu kita isi. Nah, setelah sudah selesai konfigurasi pada VLAN 10, kita untuk bikin lagi untuk VLAN 20. Caranya sama, IP DHCP full VLAN 20, lalu enter. Network 192.168.20.0, subnet maxnya juga masukkan. Nah, masukkan IP gateway-nya 192.168.20.1, lalu masukkan DNS-nya juga. Nah, itu untuk VLAN 20. Nah, kita bikin untuk VLAN yang 1, IP DHCP full VLAN 1, masukkan IP-nya 192.168.1.0, lalu subnet maxnya, lalu
default routernya IP gateway-nya 192.168.1.1, lalu DNS-nya 8.8.8.8. Nah, itu untuk VLAN 1. Kita coba untuk membuktikannya di sini. Di sini kita hapus dulu. Klik DHCP. Kita tunggu dan bisa lihat sendiri ini DHCP request successful. Dan bisa dilihat ini PC ini, lalu klik DHCP, tunggu dulu ya. Nah, bisa dilihat bahwa ini DHCP request successful. Nah, itu untuk VLAN 10. Bisa dilihat sendiri bahwa IP gateway-nya 10.1. Oke, kita coba di VLAN 20 DHCP dan successful juga. Nah, gitu ya untuk konfigurasi DHCP server. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar apa yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, bisa dilihat sendiri pada topologi kita ini yang dipraktekkan ini, yang berada di ruangan ini switch layer 2 dan di sini switch layer 3. Oke, untuk switch di ruangan ini tipenya switch layer 2 itu 2960, dan untuk yang layer 3 ini tipenya 3650. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa di sini angka pertamanya 2, bahwa artinya switch layer 2, dan di sini awalannya nomor angka 3 dan berarti artinya switch layer 3. Nah, apa bedanya switch layer 2 dan switch 3? Nah, untuk switch layer 2 itu hanya bisa untuk menghubungkan sesama network. Nah, misalkan di sini PC yang ini dengan PC yang ini. Nah, tetapi untuk yang misalkan PC ini dengan ini itu tidak bisa ya. Nah, di switch layer 3 atau multi layer 3 ini bisa menghubungkan antar network. Nah, untuk menghubungkan switch layer 2 ini antar network itu yang membutuhkan yang namanya router. Nah, untuk yang di multi layer ini tidak membutuhkan router. Nah, gitu ya untuk bedanya switch layer 2 dan switch layer 3. Oke, pada video selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi switch virtual interface. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video sebelumnya kita sudah belajar switch layer 2 dan switch layer 3. Hapus dulu switchnya. Kita akan mencoba switch virtual interface. Nah, pada router tersebut kita bikin ini interface ya. Nah, pada di sini di switch kita akan tidak bikin interface. Kita pindahkan dulu ininya. Oke, misalkan di sini kita tambah PC di sini dan juga di sini. Oke, kita coba hubungkan. Oke, kita coba masukkan IP-nya. Di sini 192.168.10.5, lalu subnet max-nya. Di sini juga 192.168.20.55. Oke, kita coba masukkan di sininya. Masuk pada mode preference, configuration. Lalu kita lihat F02 dan FA03 itu akan dimasukkan pada VLAN-nya.
PC21 ini VLAN-nya 10 dan untuk PC22 ini VLAN-nya 20. Masuk VLAN 10, namanya misalkan programming. Mau exit VLAN 20, namanya marketing. Oke, sudah bikin. Kita masukkan interface-nya. Interface FA02, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Kita cobakan lagi interface FA03, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, lalu enter. Setelah bikin, kita coba exit, kita coba buktikan dissolve VLAN brief, dan bisa dilihat sendiri sini sudah masuk ya. Oke, kita masukkan IP address yang akan kita konfigurasikan. Masuk interface VLAN 10, lalu enter. Oke, IP address 192.168.10.1, lalu subnet maxin. Nah, itu untuk VLAN 10. Kita exit, lalu masukkan interface VLAN 20, IP address-nya 192.168.20.1, lalu spasi subnet max-nya. Oke, kita bikin juga untuk interface VLAN 1. IP address-nya 192.168.1.1, lalu spasi subnet max-nya, lalu enter. Kita coba lihat do show IP interface brief. Nah, ini 192, IP-nya 192. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini admin directory down, artinya untuk VLAN 1 itu tidak menyala. Nah, untuk menyalakannya yaitu kita perlu di no shutdown. Kita masuk saja interface VLAN 1, no shutdown, lalu enter. Kita cek lagi do show IP interface brief, lalu spasi, dan kita lihat sendiri bahwa di sini sudah up, artinya sudah menyala. Kira-kira begitu ya untuk konfigurasi switch virtual interface. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke guys, pada video kali ini kita akan coba konfigurasi IP address pada VC-nya. Kemarin kita default gateway-nya tidak dimasukkan. Kita coba di sini masukkan 192.168.10.1. Karena multilayer ini tidak bikin DHCP servernya, jadi kita konfigurasi manual ya. 192.168.20.1. Oke, kita coba di ruangan ketiga. Oke, kita coba mengirimkan paket dulu dari sini. File awal-awal memang file juga. Oke, kita ini kenapa masih file? Mungkin di sini switchnya masih NDT layer 2. Oke, kita untuk mengetahuinya kita coba switchnya, kita show IP root.
jangan risau tentang komen atau IP root. Di sini kita akan coba melihat switch kita sudah layer 3 apa belum. Nah, bisa lihat sendiri bahwa di sini ada ISMT, artinya bahwa layer switch ini masih di layer 2. Untuk mengaktifkan multilayernya, kita ketikkan dulu pada mode configuration IP routing. Kita coba cek do show IP route, lalu enter. Nah, sudah seperti begini ya, bahwa switch ini sudah mengaktifkan switch layer 3-nya. Nah, di sini kita sudah bisa komunikasi antar network. Misalkan dari sini ke sini, dan sekarang kita sudah sukses ya. Oke, dari PC 22 ke sini, memang valid. Kita coba lagi, dan sekarang sudah sukses. Oke, gitu ya untuk konfigurasi IP address pada multilayer switch. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server pada multilayer switch. Untuk konfigurasinya sama saja ya, kayak di router. Kita masuk dulu pada switchnya. Kita coba bikin IP DHCP pool VLAN 10, lalu enter. Masukkan networknya 192.168.10.0 spasi subnet maxnya. Oke, lalu enter. Masukkan default routernya 192.168.10.1, lalu enter. Masukkan DNS nya 88.8.8. Oke, selesai. Itu untuk DHCP pada VLAN 10. Kita bikin DHCP pool VLAN 20. Masukkan networknya 192.168.20.0 spasi subnet maxnya. Oke, lalu default routernya 192.168.20.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8, lalu enter juga. Selesai. Itu untuk VLAN 20. Lalu kita bikin juga untuk VLAN 1 DHCP pool VLAN 1, lalu enter. Masukkan networknya 192.168.1.0, lalu spasi subnet maxnya. Oke, lalu default routernya 192.168.1.1, lalu enter. DNS nya 8.8.8, lalu enter. Oke, selesai. Lalu kita cek pada PC nya DHCP. Oke, successful. Lalu di sini tunggu ya, successful. Untuk di ruangan ketiga kita coba, dan sukses. Di sini juga kita coba, sukses juga. Oke, itu untuk konfigurasi DHCP pada multilayer switch. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan kasih soal ya. Nah, misalkan di sini ada switch, 3 switch, lalu di sini router. Kita di sini bikin PC-nya banyak. Nah, oke, seperti ini ya.
Lalu kita hubungkan kabelnya. Nah, dari router terhubung pada switch 1, dari switch 1 lalu ke switch 2, lalu dari switch 1 ke 0. Oke, kita hubungkan kabelnya. Oke, gitu ya. Kita coba kasih teks. Di sini VLAN 10, lalu di sini VLAN 20, dan di sini VLAN 30. Oke, dan untuk yang ini VLAN 50 dan di atasnya 40. Oke, terus untuk IP-nya kita bikin di sini VLAN 10, IP-nya adalah 10.10.10.0/24 dan VLAN 20-nya 20.20.20.0/24 dan untuk VLAN 30-nya IP-nya 30.30.30.0/24. Lalu selanjutnya VLAN 40, IP-nya 40.40.40.0/24, dan terakhir ada VLAN 50, IP-nya adalah 50.50.50.0/24. Oke, gitu ya. Silahkan kalian kerjakan, dan untuk yang tidak bisa tidak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Oke guys, gimana kalian, apakah bisa menjawab soal ini? Kita bikin dari router dulu. Kita masuk CLI, masuk pada mode prevalence, lalu global configuration, kita masuk saja interface FA00, lalu no shutdown. Nah, lalu di sini kita konfigurasi IP address-nya. Kita bikin sub interface dulu. FA00.10 encapsulation.1q10, artinya FA00 ini masuk pada VLAN 10. Lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.1, lalu spasi subnet box-nya. Oke, untuk VLAN 10 kita masuk pada VLAN 20, lalu encapsulation.1q20, enter, masukkan IP-nya 20.20.1 spasi subnet box-nya. Itu untuk VLAN 20. Kita bikin juga untuk yang VLAN 30, interface FA00.30. Oke, kita bikin yang VLAN 40. Coba bikin yang terakhir VLAN 50. Setelah kita konfigurasi IP-nya, kita konfigurasi DHCP-nya. Oke, IP DHCP full VLAN 10. Kita masukkan networknya 10.10.0, lalu subnet box-nya kita bikin default routernya, IP gateway-nya, dan DNS-nya. Nah, itu untuk VLAN 10. Kita bikin VLAN 20. Oke, IP DHCP full VLAN 20, lalu networknya, lalu default routernya, lalu DNS-nya. Kita bikin untuk VLAN 30-nya, masukkan networknya, lalu default route-nya, terus DNS-nya. Nah, itu untuk VLAN 30. Kita
untuk yang VLAN 40, DHCP pool VLAN 40, masukkan networknya, lalu default route-nya atau IP gateway-nya, lalu DNS-nya. Nah, itu untuk VLAN 40. Kita bikin lagi yang terakhir, DHCP pool VLAN 50, lalu networknya, lalu default route atau IP gateway-nya, lalu DNS-nya. Oke, kita sudah bikin konfigurasi DHCP pada routernya. Nah, oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan konfigurasi pada switch-switchnya. Oke, CLI model configuration, kita bikin VLAN 10, gak usah pakai nama ya, langsung saja. VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan juga VLAN 50. Kita coba cek do show VLAN brief, dan bisa dilihat di sini sudah aktif atau sudah dibikin ya. Itu untuk switch 0. Kita bikin untuk switch satunya. Kita masuk mode konfigurasi terminal, kita bikin VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40, dan VLAN 50. Oke, kita bikin juga di switch 2 VLAN global configuration, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Oke, kita sudah bikin VLAN-nya. Masuk pada switch pertama dulu untuk memasukkan port-portnya. Interface range 04 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Oke, kita coba lagi. Interface range FA 6, interface range FA06 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Oke, kita sudah bikin di switch pertama. Oke, itu untuk switch 1. Di switch 1 kita bikin terang dulu. Kita masuk interface range FA01 sampai 3, switch port mode terang, lalu enter. Kita coba buktikan to show interface terang, dan bisa dilihat sendiri ini sudah statusnya sudah menjadi terang ya. Oke, lalu kita konfigurasi pada switch 0. Kita masukkan untuk VLAN 10 adalah FA3. Kita coba terangkan dulu interface FA01, switch port mode terang,
sudah ya. Lalu kita masuk interface range 02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, untuk di VLAN 20-nya interface range 04 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. VLAN 20. Lalu enter. Nah, kita bikin yang VLAN 30. Interface range FA 08 sampai 11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Nah, itu untuk di switch 0 ya. Kita coba buktikan do show VLAN brief, dan bisa lihat sendiri kita sudah masukkan port-portnya. Oke, kita coba di switch 2, interface range 1 sampai 3, switch port mode terang. Oke, kita masuk, bikin VLAN-nya, interface range 02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, untuk VLAN 20-nya di sini interface range 04 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita bikin lagi untuk VLAN 30-nya. Nah, interface range 08 sampai 11, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, kita coba buktikan to show VLAN brief. Dan sekarang sudah masuk ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke guys, pada video kali ini kita akan coba pengujiannya. Misalkan di sini VLAN 10, kita masukkan DHCP-nya. Lalu di sini juga kita coba DHCP bisa. Lalu di sini DHCP sukses. Di sini juga sukses. Lanjut di sini sukses. Lalu kita coba mengirimkan paket dari antar VLAN-nya. Misalkan dari sini ke sini OAuth file dan successful. Misalkan dari PC sini kirimkan paket ke PC ini, file, kita coba lagi dan successful ya. Nah, gitu ya untuk soalnya, pembahasan soalnya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.